Wah, ikhlas saja ngomong. Tadi saya ngomong dia saya kecil. Jum. Udah ada punya nanya lagi. Ada yang putih gitu. Halo dah, halo dah. Halo, ini gimana? Halo, Memakan, memakan. jadi makan. Halo, Konten, konten. Santai aja ya teman-teman. Kalau yang mau makan makan aja. Tapi nanti mohon di silent ininya, mikrofonnya. Oke kak, oke kak. Siap siap. Siap, Kak. Tunggu ya. Ya, Kak. Ini fungsi pokok. Itu ada di mana? Ini tubuh Uyan Tresno. Oh iya, sambilan nunggu kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu ya. Kamu mau tanya dong untuk adik-adik yang baru, Boleh Kak, boleh. AA yang baru, yang baru udah mulai kuliah ya, adik-adik nih, yang mahasiswa baru terutama. Untuk kuliahnya kalau saya hari Senin Kak. Udah dong. Udah mulai ya, SI-nya udah mulai ya. Ya, sistem informasinya Udah hari Senin ya. Kak. Mulainya hari Senin, Kak. Minggu depan, Kak. Akan Oke, kortinya ada di sini ya, kortinya. Ya, Biar nggak semua sih ngomong nanti. Bingung juga sih dengerinnya.
Adik-adik tadi dapat buka gininya soal lombanya. Ada yang sempat ini nggak download nggak? Terus buka-buka soalnya. Sudah kakak. Gimana? Itu tuh soal lomba itu, soal lomba pemrograman. Wah kak, nggak ngerti apa-apa kak, sama sekali nggak Belum ngerti. ngerti ya? Di sini banyakan yang gini ya, Nggak ngerti sama SMA sekali, ya. aduh. Mundur Ya itu udah lomba-lomba gimana? Soalnya gampang kak. Jawabnya yang susah ya. Lebih susah dari tahun lalu ya Yuda. Ya, Soal-soalnya kayak lebih susah dari tahun lalu. biasa gitu, makin tahun makin susah. Oke, lagi 1 menit ya. Oke, karena udah jam ya, jam 8, Kak mulai aja langsung ya. Ini baru 33 nih yang gabung. Ya, nggak apa-apa, nanti sambil. Oke, jadi selamat datang adik-adik semua di pertemuan perdana komunitas programming ya. Jadi di sini kita nggak bakal langsung masuk materi ya. Jadi kita bakal bahas mekanisme dari komunitasnya aja nanti bakal kayak gimana. Itu Kak bakal minta pendapat adik-adik semua juga nanti untuk mekanisme dari komunitasnya. Oke, jadi berhubung belum ada dosen yang gabung ya, kita dulu Kak cek dulu. Kayaknya belum sih. Oke, aman ya. Oke, jadi berhubung belum ada dosen yang datang nih, Kak mulai perkenalan aja dulu ya untuk anggota dari. Ada Pak Pasin. Oh, udah ada ya? Pak Pasima bisa turn on mic, Pak? Ya, halo. Halo, selamat Halo. malam teman-teman. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Ya, selamat bergabung teman-teman ya. Nanti acara ini nanti dijalankan sama Yuda ya. Pokoknya teman-teman enjoy aja dulu ya. Oke ya. Ya, Yud, silakan Yud. Oke. Ya itu tadi Pak Pasima ya, Dek ya. Jadi mungkin nanti yang dari PTI bakal ketemu Paknya. Salah satu dosen juga ya. Oke, jadi Kak lanjutin dulu ya ke perkenalan anggota dulu. Jadi di sini Kak selaku koordinator komunitasnya untuk tahun ini ya. Namanya Kak udah banyak tahu ya. Bisa panggil Kak Yuda aja biar simpel. Jadi Kak dulu juga tamatan SMA. Ya, Kak juga baca sebelumnya di grup ada yang bilang kalau yang SMA itu harus kerja lebih keras itu. Ya benar juga sih gitu. Soalnya sebelumnya kan SMA nggak dapat mata pelajaran pemrograman itu. Jadi harus belajar lebih gitu. Tapi ya intinya sih dari kalian sendiri nanti ya kalau program. Karena belajar pemrograman itu harus dari diri sendiri sebenarnya. Jadi keinginannya kadang nggak cukup itu. Harus memang terjun gitu. Jadi jangan berkecil hati yang dari SMA. Yang dari SMK juga harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Ya itu perkenalan dari Kak simpel aja ya. Mungkin bisa lanjut ke Kak Jepri sama Kak Triata karena sebelumnya belum pernah nongol ya kakaknya.
Ya mungkin dari Triata atau Jeffrey bisa duluan gitu memperkenalkan diri ke adik-adiknya. Halo. Halo. Oke, Triata aja dah duluan. Iya Kak. Oke. Oh, jadi perkenalkan, nama saya Nyoman Triata dari program studi Sistem Informasi. Jadi Kakak masih semester 3 sama kayak Kak Jeffrey. Oke, bisa langsung aja Kak Jeffrey. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Komandan Kusumajaya. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Informatika semester 3. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Jeffrey ya. Terima kasih. Oke, nggak ada lagi tambahan gitu Jeffrey atau Triata supaya lebih kenal adik tingkatnya, atau udah cukup sih gitu aja. Dia nanti sambil jalan gitu kenalnya. Halo. Dari Kayaknya saya udah cukup ya. sambil jalan aja Kak. Oh gitu, oke deh. Siap. Ya, siap. Nanti sambil jalan-jalan yuk. Sambil jalan-jalan ya Pak. Nggak bisa ya jalan-jalan ya, masih COVID ya. Oh iya, loh. Stay at home. Ya kalau jalan-jalannya terbatas boleh. Oke deh, gini dah. Kalau semua tanya aja ke adik-adik semua ya. Adik-adik ini mau dipecah nggak grupnya? Maksudnya per angkatan itu bakal dipecah gitu. Jadi yang adik-adik ini nanti maba aja semua gitu. Terus ada yang kakak tingkat aja, atau mau digabung? Atau Kak buat ini aja, menjawab Kak, gabung aja Kak. gabung nggak? Atau Kak buat inform aja nanti? Gabung aja dah Kak, biar Gabung aja Kak. biar nggak bingung. Oke. Ya benar. Ya nanti Kak buat inform ya, nanti adik-adik bisa input di sana ya. Jadi Kak juga ada yang nanya soalnya ini komunitasnya digabung atau gimana ya. Nanti Kak bakal kirim inform ya supaya lihat partisipasi kalian gitu. Ini bakal dipecah atau enggak gitu. Soalnya ada grup lagi yang lain itu pemrograman juga, tapi itu isinya kakak tingkat gitu. Ya apakah nanti bakal digabung atau enggak ya, nanti Kak bakal buat informnya di akhir, bakal tak bagi ya. Oke, itu untuk mekanisme ininya apa namanya, member anggota komunitas. Oke, untuk menu-menunya udah semua ini ya, nyimak ya menu komunitasnya yang kayak flash up yang gitu tuh. Ada yang mau ditanya nggak? Ada Kak, tunggu ya 5 menit untuk mikir yang mau nanya mungkin nanti terkait menu-menu komunitasnya. Oh iya, gini juga terutama yang di bagian sharing session itu kan kita ada ngundang dosen di sana. Nah dosennya itu nggak bisa dari luar Indonesia ya, masih belum. Jadi nanti bakal ngundang dosen-dosen yang dari Undiksa dulu gitu. Ya kalau ada kesempatan bisa ngundang dari luar, ya kenapa enggak ya. Tapi lihat dulu kondisi nanti. Jadi nanti ngundang-undangnya itu yang dosen dari Undiksa aja gitu, atau kakak tingkat dari Undiksa juga gitu. Ya itu untuk menu komunitasnya. Iya, kemudian untuk gini juga konten YouTube. Ini udah ada yang buka gininya belum? YouTube komunitas Ganesha Proniti-nya belum? Kayaknya udah sempat di-share deh sama kakak tingkatnya waktu ini. Udah ada yang buka? Udah. Udah ya? Nah, itu tuh masih dikit kan videonya ya. Itu masih belum banyak kok. Itu tuh demo aja sebenarnya. Mau nyoba gitu. Jadi nanti konten YouTube-nya itu kita bakal ngambil video-video dari YouTuber lain gitu yang bahas soal pemrograman. Jadi nanti channelnya tuh bakal nampung playlist gitu ya dari YouTuber lain gitu. Nanti Kak Jeffrey, Kak Triarta sama
Kak sendiri bakal buatin playlist buat kalian ya. Nanti cek aja akun YouTube-nya. Mungkin dari 2 hari dari sekarang ya, bisa dicek nanti. Jadi untuk isi playlistnya itu nanti udah berurut ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar sesuai urutan playlist di YouTube-nya. Teman-teman udah tahu kan cara ngecek video playlist di YouTube kayak gimana? Jadi tinggal Tahu Kak, tahu Kak. udah ya. Jadi nanti bisa dicek di sana di playlistnya. Dan juga yang kayak sekarang ini kan netnya di record nih. Nah, nanti hasil recordannya ini juga Kak bakal upload di YouTube. Jadi bagi teman-teman yang nggak hadir mungkin ya, itu nanti bakal bisa tonton ulang gitu ya, kalau lupa gitu. Jadi nggak bakal gini dia, materinya nggak bakal hilang gitu. Nah, itu untuk konten YouTube-nya. Jadi gini juga nanti, kalau misalnya teman-teman ada tugas ya, teman-teman ada disuruh buat tugas gitu sama dosen, khususnya tentang programming, itu nanti teman-teman juga bisa apa ya namanya, mengajukan lah gitu video teman-teman kalau misalnya bagus ya, supaya bisa di-upload juga nanti di channel YouTube Gensal Community-nya. Jadi nanti teman-teman juga bisa ikut berkontribusi gitu. Ya, jadi nggak cuma kak aja yang bakal ngupload, teman-teman juga boleh gitu. Ya, tapi nanti bakal diseleksi ya, langsung bisa di-up gitu. Nah, itu untuk isi konten YouTube. Nah, teman-teman ada saran nggak untuk isi konten yang lain? Halo, enggak ya? Oke. Nanti gini aja, kalau ada mikrofon yang nggak bisa berfungsi itu bisa pakai gininya ya, apa namanya? Chat box yang ada di Google Meet-nya. Itu bisa ditanya di sana gitu. Nanti bakal baca kok. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk fokus komunitas. Ini mudah-mudahan semua udah ngisi formnya ya, yang Kak kirim form rekrutmennya itu. Kak buka dulu. Respon. Share screen. Udah kelihatan belum ininya? Sudah Kak. Udah Kak. Ya. Sudah Kak, nama saya paling atas. Oke. Jadi berdasarkan hasil respondennya, banyak yang bukan milih ya, banyak yang tahu tentang web programming ya. Web programming. Nah, jadi dari hasil ya beberapa sih ada yang milih mobile programming, artificial intelligence. Ini keren nih, Pak, nanti coba tanya orangnya ya. Jadi berdasarkan hasil votingnya ini, rekrutmennya ini, jadi nanti komunitasnya bakal fokus ke web programming ya. Tapi bagi yang milih kayak robotik, ya ada 1 orang, keren. Artificial intelligence itu nanti bisa kontak aja ya kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi nanti grupnya ini bakal lebih fokus, komunitasnya ini bakal lebih fokus ke web programming. Nah, jadi Kak juga lihat-lihat komentarnya banyak yang ingin belajar ya, ingin. Oke. Ya, jadi itu ya untuk teman-teman supaya jelas nanti komunitasnya itu lebih fokus ke web programming. Di sini pasti udah banyak yang nyoba HTML ya. Ada ya? Coba-coba gitu buat HTML. Sudah Kak. Sudah. HTML, ya. CSS, PHP, HTML, JavaScript sudah Kak. Sudah Wih, mantap. Ya, itu udah belajar lebih dulu tuh bagus loh. Oke, amin. Kak, stop sharing dulu. Oke, itu ya untuk fokus komunitasnya. Kemudian Jepri mungkin mau lanjutin soal gininya, proyek komunitasnya. Halo Jepri. Halo.
Bentar. Oh iya, Jam. Cek, halo. Masuk, Jam. Oke, terkait web project dari komunitas kita, jadi inginnya atau rencananya kita ingin membuat sebuah aplikasi kayak Tinder itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya aplikasi Tinder. Yang belum tahu, aplikasi Tinder untuk mencari jodoh ya. Iya. Jadi teman-teman kalau belum punya jodoh bersabar ya. Ntar habis aplikasi kita nggak jomblo lagi. Nah, untuk rencananya kita menggunakan platform dari Git. Mungkin teman-teman ada yang tahu Git, atau secara sederhananya Git itu semacam Google Drive ya. Jadi itu tempat menyimpan file-file nanti website kita. Atau mungkin teman-teman yang belum paham, nggak apa-apa ya, disimak dulu aja, ntar kita belajar bareng. Sedangkan untuk rencananya kita mempunyai dua opsi. Mungkin yang pertama itu untuk front end-nya kita pakai, bentar, untuk front end, atau mungkin teman-teman belum tahu front end itu apa. Jadi front end itu adalah tampilan dari sebuah aplikasi yang teman-teman lihat. Itu kita bakal memakai dari HTML, terus CSS-nya kita bisa pakai pure CSS atau Bootstrap. Kemudian dari JavaScript-nya kita mungkin pakai vanilla JavaScript atau jQuery, dan untuk tampilan belakang atau backend kita bakal pakai dari PHP, yaitu CI4 atau Laravel 8. Nah, sedangkan untuk database-nya kita bakalan pakai MySQL. Jadi teman-teman jika belum paham disimak aja ya, nanti kita belajar bareng-bareng. Sedangkan untuk opsi yang kedua, kita untuk front end-nya kita bakalan memakai React DOM dari JavaScript, dan back end-nya kita akan pakai API, REST API, kemudian Express, dan database-nya kita menggunakan MongoDB. Jadi pilihan opsi 1 atau 2 itu tergantung kita nantinya, tergantung komunitas kita nyampe mana bisa belajarnya. Kemudian untuk terakhir web hosting itu kita pakai yang gratisan aja ya, mungkin dari Netlify, Zero Web Host, atau Firebase, atau yang lainnya, atau teman-teman punya yang lainnya. Jadi itu terkait dengan proyek akhir kita. Mungkin terdengar ribet ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar dari awal semua. Mungkin Triarta bisa menambahkan, atau Kak Yuda, atau yang lainnya mau bertanya juga boleh. Ya. Oke. Bagi adik-adik yang nggak ngerti tadi Kak Jatinya ngomong apa ya, kayak istilah-istilahnya itu kayak Firebase gitu, nanti bisa sambil jalan kok ya Dek ya, jadi nggak apa-apa Ya. Nanti ditonton aja ulang lagi videonya kalau misalnya udah tahu gitu, misalnya balik lagi video ini untuk nonton. Oke, jadi kayak gitu ya, ada project akhir komunitas itu. Jadi nanti supaya komunitas kita ini ada menghasilkan sebuah project gitu ya, project akhir. Itu nanti kita mungkin bisa buat bareng ya, sekaligus belajar juga itu terkait project komunitasnya. Oh ya, gini juga deh, kamu sebelum lupa ya, kamu bilang gini, untuk komunitasnya ini kalau bisa nanti jangan nge-spam ya, kayak apa namanya, lewat jam malam tuh. Sebenarnya Kak sempat gini, apa namanya, lihat pagi-pagi tiba-tiba banyak gitu pop-up-nya. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada saran atau apa itu nanti bakal dibahas kayak di meet gini ya, supaya grupnya tuh nggak banyak ada pesan-pesan kayak siap Kak gitu, baik Kak gitu. Cukup satu aja atau dua gitu, udah mewakili semua kok itu aja. Dan juga gini, untuk adik-adik yang nanya yang mana dosen gitu ya, kan bingung gitu di grup. Itu yang dosen itu adik bisa lihat aja nanti lo yang labelnya admin itu ada anggota kayak Kak Jeti sama Kak sama yang lainnya itu dosen gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pesannya ya, jadi nanti gitu ya, kalau misalnya biar tahu yang dosen yang mana kakak tingkat. Selain itu kakak tingkat semua deh, yang selain label admin itu. Ya, jadi kayak gitu. Oh ya, untuk Dean udah gabung ya Dean. Tes Dean.
Halo, halo. Oke, ini dia. Ini koordinator gini ya, bidang gimana deh? Yang mau gini ya, sosialisasi terkait gini tuh, rekrutmen member itu. Ya, mungkin sekalian sekarang dan mungkin habis. Tahu lah. Mungkin ada yang nyomongin lagi mungkin lanjutin. Aku nanti. Ya, ini mau tambahin aja lagi dikit dulu. Ya, oke. Untuk adik-adik yang kayak tadi ya, kalau misalnya mau tanya-tanya tentang web programming itu tanya Kak Jepri sama Kak Triartanya dah. Itu udah jago banget tuh kaknya. Ya. Jadi nanti bisa tanya-tanya kaknya, dan juga kakak tingkat juga banyak di sana ya di grup. Cuma nggak tahu join nggak di sini ya. Andika join nggak di sini Andika? Andika Eka itu kaknya bisa tanya yang soal AI sama Kak Andika. Itu kaknya pintar ya soal AI. Udah ikut kuliah keluar dia, luar negeri. Tapi masih di sini sih kan COVID. Ya, jadi nanti bisa tanya-tanya aja di sana. Di grup itu bisa kok nanya nanti. Jadi jangan baru gini apa namanya bilang gang spam tuh baru gitu nggak ada yang ngecek itu. Boleh kok kalau ada info lomba, info apa ya webinar gitu, itu bisa kok di-share di grup. Asal masih nyambung ya webinarnya tentang programming gitu. Supaya nggak melenceng. Ya mungkin itu aja sih tambahan dari Kak. Oh ya, Dean bisa lanjut ya yang untuk ininya sosialisasi rekrutmennya ya. Itu udah cukup sih dari akunnya. Gimana? Ya coba dah yang gininya giliran. Oke, terima kasih atas waktunya Yuda. Kedengeran nggak suara aku nih? Kedengeran ya? Kedengeran. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu. Jadi nama aku Adriana Darmawan. Wah. Tadi ya, mungkin aku ganti jaringan dulu nih. Halo? Live ya? Udah. Iya ya. Gini Pak Pasma mungkin nanti bisa gini apa ya? Kalau misalnya ada saran atau apa bisa disampaikan mungkin untuk mahasiswa baru ini Pak. Oke. Sekarang nih atau nanti? Atau gimana? Boleh sekarang Pak sambil nunggu Dean. Oke, ya boleh lah. Oke, thank you. Yuk. Malam teman-teman ya. Saya kurang lebih sama seperti kalian. Saya juga baru di Unixa. Yuda itu lebih senior dari saya, lebih lama di Unixa-nya dari saya. Jadi teman-teman saya harapkan tidak canggung gitu sama siapapun gitu, sama kakak tingkat, sama dosen, nggak usah canggung gitu. Tapi tetap sopan, tapi juga nggak terlalu jauh gitu jaraknya. Kalau saya pribadi ya nggak semua dosen sama. Saya pribadi lebih seneng kalau kita itu temenan gitu, nggak usah terlalu jauh jaraknya. Nah, harapan saya dengan itu nanti teman-teman bisa gampang nanya-nanya gitu, gampang sharing. Kalau misalnya saya ada sesuatu saya bisa gampang nge-share ke kalian, saya gampang minta tolong gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti selama perjalanan kalian kuliah nemu kendala, apa kok kalian sharing-sharing sama kakak tingkat, sama dosen gitu, nongkrong-nongkrong gitu, ketemu di kantin, ngobrol gitu, santai aja. Gitu ya, nanti pun juga kalau misalnya terlihat susah programming gitu, santai aja gitu, jalanin aja. Nanti lama-lama juga kalian bakal menikmati prosesnya itu. Nah, sedikit bayangan dari saya,
kalau kalian pernah mendaki, ngoding itu kayak gitu. Programming itu kurang lebih kayak gitu. Awalnya tuh emang kayaknya agak berat, tapi asik gitu. Tapi kalau kalian berhenti di tengah jalan, kalian nggak pernah nemu nikmatnya puncak gitu. Makanya kalau misalnya pun kalian merasa kesusahan, minta bantuan sama teman kalian, jadi tunjukin jalannya kemana gitu. Biar nanti kurang lebih sama-sama nemu puncaknya. Gitu. Nah, kalau teman-teman udah nemu puncaknya, di sana kalian bisa menikmati. Gitu. Banyak hal yang bisa teman-teman peroleh dari programming ini. Ya kayak yang kemarin sempat dibahas dari salary yang gaji yang tinggi, kemudian dibutuhkan banyak orang gitu, nggak usah susah-susah melamar kerja, itu banyak manfaatnya, termasuk juga yang paling mendasar itu cara berpikir kalian. Gitu ya. Dalam hidup itu mungkin kita akan menemui banyak masalah. Nggak selalu masalah tentang pekerjaan, ada juga masalah hidup, masalah sama pasangan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari kemampuan kalian bernalar dengan programming, itu bisa membantu kalian untuk menemukan keputusan untuk solusi-solusi permasalahan kalian. Gitu. Ya minimal cara berpikir kalian itu logikanya runut gitu, sehingga solusi-solusinya pun akan cenderung lebih akurat tergantung permasalahan kalian. Ya. Nah, untuk yang dari SMA SMK, saya pikir sama aja. Saya juga dulu SMA sama aja. Duluan sama belakangan belajar itu, kalau SMK tuh mungkin lebih banyak, lebih dulu prakteknya kan. Tapi SMA itu lebih kuat dasarnya gitu. Karena dapat matematika dan lain sebagainya itu lebih kuat fondasinya. Nah, masalah naik itu bisa jadi yang SMA lebih cepat. Tapi kalau yang SMK juga nambah fondasi, ya bisa jadi SMK lebih cepat. Jadi, SMK ataupun SMA itu bukan tolak ukur untuk bisa paham. Intinya itu kalian tekun aja. Yang penting tekun aja. Pinter nggak usah, nggak perlu, yang penting tekun aja. Gitu. Yang terakhir, kalau misalnya kalian banyak belum paham tentang istilah-istilah di komputer seperti apa tadi, framework, database, nggak usah diambil pusing. Santai aja, pokoknya nikmati aja, jalani aja. Pokoknya ikut aja dulu. Nanti lama-lama juga pasti kalian ngerti kok. Yang paling mesti kalian ingat, kalian tumbuh itu karena lingkungan gitu. Jadi kalau kalian mau lingkungannya, kalau mau tumbuhnya baik, ya hidup di lingkungan yang baik gitu. Ya, gitu aja dari saya. Nanti kurang lebihnya kita ketemu masih cukup panjang nanti di kampus ya. Intinya kalau kalian ketemu saya, tolong disapa gitu, karena mungkin saya nggak bisa hafal semua mahasiswa. Nyapa aja gitu, jangan terlalu gimana gitu ya, pun santai aja pokoknya ya. Oke. Nah, pokoknya malam ini nikmati aja, enjoy aja. Kalian nikmati malam ini di komunitas ini ya. Oke. Thank you. Udah, silakan disambung dulu. Oke, nggak banyak kali itu saran dari Pak Marsima ya. Jadi nanti kalau ketemu Paknya itu bisa apa ya, tapi ingat sopan santun juga ya. Oke, Dean udah gabung, Dean. Mungkin bisa ini lanjut yang tadi kan. Oke, halo. Ini mohon maaf tadi masih ada masalah sama sinyal IndiHome. Oke. Jadi kenalin dulu sebelumnya, nama aku Dean, Gede Rian Adina Maman, bisa dipanggil Dean. Jadi aku sekarang dipercaya menjabat sebagai koordinator bidang 5 MJTI untuk masa jabatan 2020-2021. Dan mungkin untuk 1 tahun ke depan. Nah, jadi kemarin langsung aja ya. Jadi kemarin aku udah sempat juga nge-share ke teman-teman
terkait dengan info open recruitment gitu, open recruitment lah aku bilang. Kalau bisa dibilang tuh open recruitment untuk membantu dalam pembuatan website, di mana website ini itu merupakan proker atau program kerja dari bidang 5 gitu loh. Program kerja dari bidang 5 yang sudah dirancang, dan kebetulan kemarin itu dari bidang 5 itu baru bisa menyelesaikan satu websitenya gitu loh. Jadi bidang 5 kemarin kita ngerancang lumayan banyak ada website. Mungkin aku bisa share screen ya, izin share screen ya, Yuda. Iya, nggak apa-apa ya. Boleh. Oke, semoga kelihatan. Udah kelihatan belum? Kira-kira. Oh, ntar. Ya, sudah Kak, dual monitor. Oke, jadi dari bidang 5 kemarin kita ngerancang 4 buah sistem, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sebuah sistem gitu loh. Jadi yang pertama ada sistem inventaris, sistem web HMJ, sistem integer, terus electronic open recruitment system, dan yang terakhir adalah electronic voting atau e-voting. Nah, dalam perjalanan waktu kemarin dari bidang 5 itu bekerja sebanyak 4 orang. Jadi ada aku, ada Yuda, ada Triarta, dan lagi satu. Udah 4 ya? Oke, udah 4. Jadi kami berempat kemarin sudah sempat membuat yang namanya website HMJ TI Undiksa. Nah, jadi website ini sebenarnya rancangan awalnya digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan apa itu HMJTI dan juga jurusan teknik informatika. Kemarin sebelumnya teman-teman semua kan sudah dapat tuh di waktu OKF, mungkin OKF namanya, itulah pengenalan lingkungan fakultas. Jadi beberapa info terkait teknik informatika juga saya upload di sini di website ini. Nah, kemarin mungkin teman-teman sudah sempat melihat itu. Nah, ini website project pertama yang berhasil dihasilkan oleh bidang 5. Lalu dikarenakan integer itu bisa dibilang sebagai ulang tahun jurusan teknik informatika, yang dikarenakan adanya serangan negara api COVID. Jadi untuk tahun ini dilaksanakan secara daring. Nah, oleh sebab itu kita dituntut untuk bisa menyelesaikan 2 sistem lagi. Nah, seperti itu. Ada yang namanya sistem integer, ada juga yang namanya sistem electronic open recruitment system yang nantinya akan digunakan saat open recruitment. Seperti itu. Nah, lalu kenapa kok dari bidang 5 itu ngadain open recruitment gitu loh? Kan itu program kita gitu loh. Terus kenapa kok nggak buat aja sendiri gitu loh? Kan udah bisa gitu loh. Jadi ada satu alasan yang bikin tidak bisanya, atau misalkan disebut kekurangan tenaga seperti itu. Jadi yang pertama dari aku sendiri sekaligus sebagai koordinator yang ngurusin untuk websitenya bersama Yuda, Triarta, dan Jepri gitu loh. Jadi kebetulan di tahun ini untuk integer, untuk koordinator integer atau ketua panitia integer itu kebetulan aku sendiri. Jadi selain ngurusin sistem, aku juga harus ngurusin integer. Nah, itu kan bagi manusia ya bisa dibilang bercabang gitu loh. Jadi selain ngurusin di integer, selain ngurusin di sana, juga harus ngurusin sistem seperti itu. Oleh sebab itu, kami juga ingin melakukan open recruitment terhadap sistem yang dibuat. Jadi yang sistem yang pertama itu ada sistem integer. Untuk sistem integer,
Bentar ya. Sebenarnya kita sudah berhasil merancang sistemnya adalah. Mungkin spoiler dikit lah, Jepri, mungkin aku spoiler dikit ya, Jep. Langsung aja deh yang Jeffrey kayaknya ada masalah deh sama mikrofonnya. Gimana? Lanjutin aja ya. Oke. Ya. Oke. Nah, spoiler dikit lah. Jadi untuk integer kali ini website yang dibuat tuh seperti inilah. Seperti itu. Sebenarnya simple. Dari aku sendiri udah membantu membuatkan logik algoritmanya gimana gitu. Jadi apa-apa aja yang harus diisi sudah dibuatkan juga. Di sini yang penting adalah kerjasama tim gitu loh. Ini untuk integer, kerjasama tim dan juga sedikit pemahaman tentang CI3 gitu. Yang mungkin udah belajar PHP bisa ikut join gitu loh untuk belajar CI3. Jadi kenapa sih? Apa sih yang didapat kalau udah misalkan ikut join ke sini? Sekaligus membantu juga, sekaligus ikut nimbrung lah gitu. Jadi apa yang didapat tuh yang pertama adalah tentu saja itu pengalaman. Pengalaman yang utama seperti itu. Semakin sering kalian ngoding, itu akan semakin membawa otak kalian mulai bisa mengasah logika dan akhirnya perlahan-lahan secara nggak sadar semakin sering ngoding, loh kok udah jago, nah gitu. Terus selain itu apa lagi yang didapat? Nah misalkan bagi yang semester awal yang mahasiswa baru, jadi kalau dibilang kepengurusan itu kan nggak abadi gitu, jadi nggak abadi. Nanti 1 tahun ke depan aja aku udah lengser gitu. Jadi ya apa yang didapat lagi itu rekomendasi dari aku gitu loh. Rekomendasi di mana kalian akan dimasukkan sebagai anggota bidang 5 gitu. Nanti yang nantinya akan membantu angkatannya Jeffrey gitu loh, angkatan di bawah aku semester 3 untuk melanjutkan tugas yang mulia ini seperti itu. Jadi mungkin aja nanti kan ada sistem-sistem yang lainnya gitu. Nah, selain itu apa lagi yang dapat? Ya udah, tadi kan udah bilang ilmu dan pengalaman. Selain ilmu dan pengalaman itu tentu saja menambah portofolio kalian. Bagi yang nggak tahu portofolio, mungkin bisa di-search di Google sebenarnya. Cuma ya intinya kalau kalian nyari kerja gitu loh. Kalau kalian nggak pernah buat portofolio atau buat project gitu loh, ya bisa dibilang dilihat sebelah mata sama orang yang kamu lamar gitu loh. Sama kayak ya lupakan lah. Oke, itulah. Jadi selanjutnya selain itu apa sih yang didapat lagi? Nah, apa yang didapat lagi itu ya nanti rahasia lah itu. Rahasia lagi itu. Itu tergantung dari kebijakan ketua kita saat ini, Irfan. Ya mungkin saja nanti aku usulkan lah untuk bisa didapatkan sejenis piagam penghargaan itu sebagai telah membantu dalam pembuatan website. Itu sih untuk website. Jadi aku sih minta tolong di sini untuk membantu dalam pembuatan website integer saja sih sebenarnya. Karena untuk website oprek ini apa ada oprek sih? EORS, Electronic Operator Recruitment System itu kebetulan aku sendiri yang buat untuk back end-nya gitu. Jadi itu sih minta bantuan di integer. Jadi teman-teman yang minat, yang kemarin sudah ngechat aku gitu, mungkin sebentar habis ini bisa dipastikan lagi. Setelah bisa, setelah dipastikan, kalau udah apa namanya tag bayine gitu, bisa di chat aku langsung, nanti aku arahkan ke grup. Mungkin aku nanya sedikit lagi sih
Mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin Yuda atau Triarta atau Pak Jepri mungkin bisa ditambahkan kalau ada. Oke, ternyata Mas Jeffrey ada mau gini? Jeffrey Nah. mungkin sebagai front end-nya. Oke, jadi nunggu orang yang mau. Apa? Gimana? Nunggu orang yang mau gabung dulu. Oke, mungkin kayaknya udah nggak ada penambahan tuh ya. Ya mungkin di sini yang lagi online ini mungkin ada yang mau ikut nggak itu atau mau nanya-nanya tentang sistem sebelum nanti memutuskan. Coba. Siap, saya. Ya, coba bisa ditanya. Ya, selamat malam Kak. Sebelumnya terima kasih Kak sudah memberikan waktu. Di sini sebenarnya saya sangat tertarik ya Kak, karena tujuan utama saya saat masuk ke komunitas programming ini sebenarnya adalah hal tersebut, bukan hanya sekedar masuk, tapi juga mencari pengalaman. Dan alangkah baiknya apalagi langsung bisa masuk bergabung bersama kakak-kakak sekalian kan. Nah, di sini pertanyaan saya untuk proyek akhir yang tadi udah dibahas sama kakaknya, salah satunya adalah web hosternya ya. Nah, jadi tadi bilang itu kan proyek akhir. Proyek akhir dalam artian itu proyek yang besar banget ya Kak, karena bakal digarap sama banyak orang dan juga itu akan menjadi karya. Menurut saya itu programming itu karya ya, jadi karya hasil dari kita bersama. Jadi menurut saya itu lebih baik kita cari hoster yang berbayar, jangan yang gratis seperti Niaga Hoster. Nah, di sini kan komunitas kita itu rame. Kita mungkin untuk menyelesaikan proyek akhir ini tidak ada salahnya kita mengeluarkan dana, apalagi kita bareng-bareng ya akan ngejakannya kan, pasti bakal banyak orang yang tertarik. Dan di sini mengumpulkan dana untuk membeli hoster yang berbayar itu akan sangat mudah Kak gitu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua untuk bergabung tadi Kak, sebenarnya terima kasih juga Kak Dean sebelumnya sudah sempat ngechat saya karena saya sebelumnya mencantumkan proyek yang sudah saya selesaikan. Nah, sebelumnya saya masih menolak karena masih malu-malu. Tapi di sini saya pribadi benar-benar ingin ikut, dan di sini saya ingin bertanya. Nah, di sini saya baru lagi belajar kembali tentang web programming. Saya udah mulai sejak 11 hari lalu, saya ulang lagi basic-basicnya sehingga saya nyatakan udah siap sekarang. Dan saya ingin bertanya, misalkan kita atau saya baru mempelajari tentang basic-basicnya aja, seperti bahasa-bahasa HTML, PHP, terus ada MySQL, itu apakah tidak apa-apa Kak? Kita hanya baru mempelajari basic, tapi kita udah ingin bergabung dengan komunitas kakak tingkat itu. Seperti itu aja Kak. Terima kasih Kak waktunya. Oke, makasih tuh untuk sarannya Frans. Mau tanggapi dulu ya untuk yang pertama itu terkait hosting. Untuk hosting itu sebenarnya gampang kok Frans. Jadi intinya sistemnya aja dulu yang jadi. Untuk nanti pemilihan hosting itu bakal kita diskusiin belakangan lah ya. Jadi kita kerjain dulu proyeknya. Oke, bagus juga sih idenya. Kak juga sebenarnya pengen yang berbayar gitu. Karena banyak lebih-lebihnya gitu ya. Namanya juga berbayar. Oke, tapi itu lihat dulu ya gininya nanti. Apa namanya? Progres dari proyeknya. Ya. Itu jadi tunggu proyeknya jadi dulu baru biasanya di hosting. Ya, jadi itu aja sih. Oke, untuk Dean mungkin terkait gininya tadi apa namanya mekanisme. Tadi kayaknya ditanya gini, yang baru belajar basic HTML, CSS itu bisa nggak langsung join Yan? Oke, mungkin Dean bisa dijelaskan sekarang. Oke, terima kasih. Mungkin ntar dia mungkin sebelum bahas tuh, aku namain dikit yang hosting mungkin dikit aja sih. Jadi untuk hosting itu kan sebenarnya santuy aja. Sebenarnya kalau mau percobaan hosting pun nanti di hosting aku aja bisa juga sih sebenarnya. Kebetulan aku juga mau hosting tahunan itu daripada rugi, mungkin bisa nyoba di aku juga sih. Untuk kalau misalkan biar nggak keluar dulu tuh. Untuk hosting sih nggak masalah. Terus untuk yang tadi terkait dengan yang baru belajar itu. Nah, aku nanya aja sih, kalau kalian kuliah kan tujuannya apa?
kan belajar kan. Nah gitu, jadi sama aja sih kalau mau masuk ke komunitas nih, ya udah belajar gitu, tujuannya untuk belajar sih. Jadi nggak masalah kalian baru kenal basicnya tuh pun nggak masalah, nanti kita sama-sama belajar juga kan. Ya jujur aja, aku pun sebenarnya nggak paham, mungkin yang sedikit curhat. Sebenarnya aku pun kemarin-kemarin tuh sebenarnya nggak paham yang namanya Git, mungkin ya, Git sama GitLab gitu. Kalau nggak si Bang Jeffrey ngajarin dulu, nggak mungkin tahu aku. Nah gitu sih. Jadi nggak masalah sih kalau misalkan nggak paham atau misalkan masih baru gitu. Yang penting ada niat belajar aja. Buktinya sekarang ya bisa dibilang bisa lah aku make. Gitu aja sih. Kalau mau join ya udah join aja. Yang penting pertama ada niat, terus nggak ngilang di pertengahan jalan gitu loh. Terus kerja sama timnya bisa, gitu. Artinya nggak egois lah gitu loh. Memaksakan harus A, logikanya harus A dipakai. Terus ini harus diubah. Nah, misalkan nggak gitu sih. Bisa nimbrung lah. Kerjasama kan, ngerti kerjasama lah. Itulah dari aku gitu loh kalau mau join itu. Kalau mungkin aku pengennya biar yang bisa aja join itu loh. Mungkin aku kan minta tolong aja ke kakak tingkat yang lebih tinggi gitu. Biar join. Juga ntar juga ada sih Kak Yogi namanya, dia bakal bantu juga ke project kita ini gitu. Jadi Kak Yogi itu udah bisa dibilang pro lah di bidangnya, sangat pro gitu. Jadi beliau bakal bantu juga sih. Itu sih dari aku. Oke ya, itu dari Kak Diannya. Nah, jadi gitu lah, Dek. Programming tuh gini dia. Programming tuh banyak jenisnya, Dek. Jadi sama juga gitu kalau dulu Kak SMA ya, jadi ada mata pelajaran IPA, banyak kimia, fisika gitu. Jadi ada mengkhususnya juga gitu. Programming juga gitu, Dek. Kak sendiri sebenarnya nggak fokus ke web programming sebenarnya ya. Ini kayak Kak Dean tadi, Kak Jeffrey, Kak Triarta tuh udah jago tuh web programming, Kak jangan nanya-nanya gitu kalau mau buat tuh. Nah, jadi intinya belajar gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya baru tahu basic itu nanti belajarnya sama-sama gitu. Waktu ngerjain project itu udah kita sambil belajar gitu. Nah, jadi nanti bagi yang adik-adik mau gabung gitu ya atau ikut berkontribusi membangun sistem HMJ itu bisa kontak Kak Dean nanti ya. Nanti Kak Dean yang seleksi ya bakal diseleksi dulu ya berarti ya. Jadi Gimana? Jadi nanti kontak aja keadaannya kalau mau gabung, dan nanti mungkin keadaannya bakal nanya-nanya apa mungkin yang nggak tahu. Nah, jadi nanti bagi adik-adik yang berminat tuh bisa kontak keadaannya ya untuk ikut kontribusi dalam membangun sistem website AMJ-nya tadi itu. Itu ya banyak benefit tadi. Contohnya tadi terutama yang portofolio ya. Itu nanti adik-adik bisa pakai gitu kalau mau nyari kerja, kan bantu banget itu. Ya jadi gitu ya Dek ya. Kemudian sedikit tambahan Yud. Nanti kalau ngechat aku mungkin jangan panjang lebar ya gitu loh, kayak maksudnya isi mohon maaf mengganggu apa sih, selamat malam perkenalkan gini ya lah, kayak bisa dibilang kayak ngechat bapak dosen gitu, biasain aja kayak ngechat temen aja gitu. Ya bisa dibilang halo selamat malam atau perkenalkan diri, terus itu aja sih gitu. Jadi nggak usah panjang lebar kalau mau ngechat ini sih masalah ini dulu, itu aja sih tambahannya. Oke ya itu ya adik-adik yang santai aja tapi tetap sopan. Nah nanti ya itu dah. Jadi supaya kalian biasa juga orang kakak tingkat loh sama gitu setara sama kalian. Ya, jadi gitu asal tetap aja sopan gitu ya. Gimana itu kan kakak tingkat kalian gitu. Oke jadi untuk sosialisasi rekrutmennya udah selesai ya. Oke, itu aja sih yang aku ingin sampaikan sih. Oke, untuk mungkin kalau ada ya. Oh iya, ada yang mau tanya lagi? Boleh sekarang supaya nanti terkait gininya apa namanya rekrutmennya adik-adik. Kalau enggak Kak bakal lanjut. Halo?
Oke, kayaknya lanjut ya. Eh Jeffrey sama Triata ada ini nggak tips-tips yang mau dikasih ke adik tingkatnya mungkin yang baru belajar seperti penginstalan aplikasi. Ya kayaknya ada yang waktu itu nanya deh. Aplikasi-aplikasi apa aja yang bakal diinstal itu siapa ya? Ada ya orangnya di sini. Kalau bisa, kalau ada bisa hidupkan mic-nya ya ngomong. Sini kayaknya bisa bantu kok untuk penginstalan aplikasi atau nanti kan biar gampang kak bakal kasih langsung ya di grup ya list-listnya nanti kak kasih info-info ke kalian gitu aplikasi apa aja yang guna gitu atau gimana ada yang mau tanya Gini Kak Yuda, gimana ya. kalau nanti untuk apa ya install-installnya itu bisa di di YouTube Ganesha Pronity-nya aja diupload nanti. Oh gitu, oke deh ya itu ya. Oke ini ntar biar nambah juga konten. Iya kalau bisa sekalian sama link downloadnya katanya. Iya nanti sama link downloadnya ada juga ya. Berarti nanti boleh. Iya, jadi nanti untuk instalasi dan lain-lainnya itu bakal diupload ya di YouTube Ganesha Pronity-nya. Jadi nanti itu video-video yang sebelum itu mungkin bakal di-delete ya, itu cuma ini aja, apa namanya, testing aja ya ternyata ya. Jadi di testing aja. Ya, nanti mungkin lagi 2 hari itu bakal keluar tuh konten-kontennya ya, yang adik-adik butuhkan. Bisa di-subscribe dulu. Oh iya, itu juga bisa di-subscribe ya. Jadi nanti supaya adik-adik dapat berita terbaru gitu, apa namanya ya update terbaru lah gitu terkait komunitasnya itu terkait channel YouTube komunitasnya seperti ya. Jadi tips-tipsnya banyak ya. Jadi itu tadi ya kayak katanya Pak Kasim itu, jadi kita kayak mendaki gitu, semakin kita belajar tuh kita semakin merasa bodoh gitu. Kayak Kak nih contohnya, mungkin orang lain lihat pintar gitu ya, padahal Kak sendiri mikir tuh makin goblok gitu loh, makin belajar tuh makin goblok gitu, ya nggak tahu banyak jadinya, padahal sebetulnya udah keren banget gitu, bisa buat HTML bisa buat apa ya, header HTML aja udah senengnya luar biasa gitu, tapi baru ke belakang ternyata lebih banyak gitu materinya ya. Jadi intinya kita niat aja ya, berusaha terus ya, intinya programming itu harus praktek, memang nggak bisa teori deh ya. Mungkin oke, jadi mungkin teori itu bakal bantu motivasi aja gitu, tapi selebihnya itu lebih ke praktek deh ya. Kayak Kak sendiri gitu, misalnya Kak nge-code gitu ya, sekarang Kak nge-code buat code sendiri lagi 2 tahun, kalau Kak nggak pernah buka code-nya Kak sendiri bingung gitu ya, kayak nggak kenal sama kode buatan sendiri ya, itu karena nggak pernah diambil gitu. Jadi pemrograman itu juga harus dicoba-coba terus gitu, supaya nggak lupa ilmunya gitu. Nah, jadi tadi kayak gitu juga ya, kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan tentang web programming, itu bisa tanya Kak Jeffrey, Kak Triata, Kak Deanya tuh jago dia tuh, ya. Banyak nanya gitu. Jadi programming tuh gitu deh, ya jadi nggak bisa semua gitu. Oke bisa lah semua, tapi nggak jago-jago amat ya gitu. Kayak setengah-setengah belajarnya. Jadi nanti gitu ya, kalau misalnya ada pertanyaan itu apa gitu, tanya aja kakak tingkatnya. Kalau misalnya supaya nggak nge-spam di grup itu, mau nanya lebih jauh itu langsung bisa PC kakak tingkatnya ya. Jadi kayak gitu. Kak sendiri adik-adik bisa tanya soal AI atau enggak gini tadi ya, robotik itu kalau nggak salah itu bisa tanya Kak ya. Kak juga mainnya ke sana, apa namanya, konsentrasinya bukan main ya, konsentrasinya ke sana. Kalau misalnya mobile programming, ada yang suka ngoding Android gitu, itu ada yang namanya Kak Nando di sana ya. Di grup nanti coba Kak chat juga Kak Nandonya. Jadi Kak Nandonya tuh lumayan lah ya untuk mobile programmingnya. Udah beberapa aplikasi Kak Nandonya upload di Play Store, udah banyak juga yang download gitu. Nah, nanti mungkin siapa tahu Kak Nandonya bisa lah kita undang ya untuk sesi berikutnya untuk mengisi nanti ya di sharing session terkait mungkin project-project Kaknya gitu, dari mana Kaknya belajar gitu. Ya itu nanti bakal dibahas di pertemuan selanjutnya.
Oke, jadi ini udah lama ya dari tadi ya, dari jam udah hampir sejam. Jadi ada tambahan nggak dari teman-teman Jepri atau Triarta? Pagi Harrison. Udah dari aku udah. Udah. Mas Timo ada ingin tambahkan? Ya? Gimana ya? Ya lanjutnya. Mungkin teman-teman mungkin yang kemarin udah daftar bisa chat aku lagi kalau udah pasti misalkan yang mau ikut itu aja sih ingetannya. Soalnya kan sekarang baru tak kasih tahu tuh kayak gimana sih tampilan sistemnya itu. Sebetulnya ada berubah pikiran, takutnya sih gitu. Jadi kalau udah pasti mau ikut, chat aja aku lagi. Nanti kita bakal adakan meeting sama Yuda, Tiarta, sama Jeffrey. Nanti aku tunjukin logika sistemnya gitu. Seperti itu sih. Itu aja sih. Oke, kembali ke Yuda. Makasih. Oke, yang itu ya. Jadi nanti kontak aja kalian ya. Tapi yang singkat aja itu, yang singkat padat dan jelas. Untuk Papa Sima ada tambahan lagi mungkin saran atau Oke, dikit lagi ya. Nanti saran untuk teman-teman yang di komunitas, kalau bisa diwadahi juga untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang baru banget mengenal bahasa pemrograman. Misalnya kalau banyak yang ingin belajar tentang web programming, sebelum itu kan nanti ada di semester 1 ada C gitu, difasilitasi juga ya nanti untuk mereka belajar C, karena itu kan milestone-nya menuju ke web programming gitu, batu lompatannya gitu ya. Jadi kalau saran saya diwadahi, kemudian yang mungkin nggak seterusnya gitu kan ya, selang-seling lah. Yang AI juga karena itu kan itu kan masa depan itu ya. Kalau itu masa depan ya kita wajib menuju ke sana gitu. Ya diwadahi. Kemudian yang terakhir, teman-teman kalau nggak tahu ingat nanya gitu. Kalau tahu ingat ngasih tahu gitu. Ya pokoknya jangan malu kalau nggak tahu gitu. Biasa itu biasa. Jangankan kalian yang baru-baru mulai belajar kan. Saya udah lama belajar gitu. Saya masih nanya mahasiswa gitu, masih kok santai aja. Nggak tahu itu bukan berarti bodoh gitu, tapi sekalipun dia nggak bodoh, ya kenyataannya nggak tahu gitu, ya udah santai aja. Tujuannya, goalnya itu gimana caranya kalau nggak tahu jadi tahu gitu. Nggak usah pikirin dianggap apa kayak gitu. Intinya berusaha jadi tahu gitu. Nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu juga. Ngapain aja nggak usah ragu, nggak usah malu. Kalau istilah saya di kampus itu, lebih bagus kalian malu-maluin dibanding malu-malu gitu. Kalau prinsip saya gitu, yang penting pede aja dulu gitu. Sombong aja dulu. Nanti setelah itu baru belajar lagi gitu. Ya karena itu akan personal branding kalian gitu. Intinya jauh-jauh dari malu-malu dan pura-pura tahu. Nggak usah pura-pura tahu, jujur aja. Gitu ya. Oke, kayaknya itu aja deh Yud. Terima kasih Yud ya. Oke, ya itu lagi ya adik-adik. Jadi gitu juga adik ya. Kita ini termasuk hebat juga gitu ya. Karena materi kayak programming ini setiap tahunnya tuh berubah deh. Dia nggak kayak matematika gitu misalnya ya. 2,2 tuh dari tahun ke tahun tuh tetap jawabannya. Nah, kalau programming itu tahun depan itu mungkin aja seperti sekarang ya namanya PHP versi 4 gitu. Itu bisa aja upgrade ke PHP versi 5 gitu. Dan itu nanti bakal berubah deh gininya dependensinya, dan itu kita bakal belajar lagi gitu. Jadi long life education gitu deh. Jadi intinya kita ya terus belajar gitu ya, jangan malas gitu. Intinya itu sih. Oke, jadi berhubung udah gini ya, mau sejam ya, Kak mau langsung aja dah nih loncat ke
ininya sesi absensinya ya Dek ya. Bentar, Kak share screen dulu ya. Kelihatan ya? Belum ya? Oke, jadi nanti Kak bakal kirim form lagi ya kayak tadi ya untuk atensi teman-teman. Jadi mohon yang ada di sini aja yang mengisi ya nanti ya. Atau langsung aja sekarang deh ya Kak kirim ya. Jadi teman-teman isinya sekarang ya supaya nggak dikirim ke teman-teman yang lain nanti. Ini di chat Kak kirimnya. Nah, adik-adik nanti bisa isi ya ininya data diri adik-adik di sana. Ya, kayak spesifikasi device-nya adik-adik juga, sistem operasi yang adik pakai. Itu bisa diisi ya. Jadi nanti lanjut juga untuk vote pertemuan berikutnya. Jadi nanti Kak juga ambil vote kalian ya untuk pertemuan berikutnya. Karena gini, komunitasnya bakal rutin ya jalannya. Itu bakal di minggu pertama atau minggu ketiga atau minggu kedua atau minggu keempat ya. Nanti kalian ikut di sana. Kemudian untuk pilihan sesi menunya ya, ini teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi nanti teman-teman pilih ya untuk pertemuan selanjutnya itu bakal pakai menu yang mana. Itu ya. Mungkin kau bisa bantu jawab gini nggak? Kalau nggak, kau mungkin aku gitu. Untuk yang pertanyaan di chat, ada yang nanya soalnya, nanya spesifikasi dan juga coding itu. Kasihan soalnya dari kemarin banyak juga sih yang nanya spesifikasi sama saran. Yang chat di mana ya? Di Meet. Oke, jadi gitu ya. Nanti kan ada di form tuh Kak Asik yang coba dibuka dulu ini. Jadi di sana ada Kak kasih. Adik-adik bisa coba isi ya gini kayak CPU. Ini udah tahu kan semua CPU ya. CPU, RAM itu. Nanti tolong diketik di sana supaya Kak bisa menyesuaikan nanti. Oh gitu ya. Kayak tunggu ya. Cuma nanya untuk konten. Oh, kalau untuk modding ya sebenarnya di mana aja bisa deh. Nggak mesti di laptop, di HP juga ada kok aplikasi modding. Tapi lebih baik sih memang di desktop atau di laptop ya deh ya. Bebas ya. Jadi lebih luas dia gininya, view-nya untuk modding. Oh iya, Kak juga mau ngasih tips dah bagi adik-adik yang misalnya malas gitu ya tiduran gitu tapi pengen malas gitu bawa laptop, itu bisa download aplikasi yang namanya Sololearn. Coba ketik ya di Play Store ada kayaknya. Nah jadi aplikasinya tuh saran juga dari dosen Telkom Pak Yota namanya. Jadi aplikasinya tuh bisa adik-adik pakai untuk belajar basic-basic kayak bahasa HTML, bahasa C, ya, walaupun bahasa Inggris ya, tapi kalau bisa adik-adik dari sekarang udah terbiasa sama bahasa Inggris ya, karena banyakan ilmu itu datang dari luar gitu, dari yang sumbernya bahasa Inggris. Kalau untuk CPU ya nggak terlalu gini sih antara Intel sama AMD, intinya dia mampu untuk gini aja sih, kuat lah gitu ya. Kalau AMD kan nggak tahu ya generasi ini, tapi kalau Intel itu Intel Core 2 aja masih bisa dipakai untuk gini, untuk modding. Ya itu ya, jadi itu saran dari Kak. Ya bisa dimulai ngisi gininya ya, apa namanya, formnya. Ini Kak tunggu dah untuk isinya ya, 10 menit ya dari sekarang. Jadi nanti 9.12 lah gitu, Kak bakal mungkin akhiri meet-nya ya terkait pertemuan perdana. Jadi teman-teman sekarang isi aja dulu formnya. Oke, ini Kak juga sekalian lomba nih.
Oke ya Kak, tunggu ya, diisi dulu untuk formnya. Nanti Kak cek lagi 10 menit ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain, mungkin bisa ditanyain ya, selagi nunggu Kak Yuda selesai. Tanyain aja. Halo, Jeffrey atau Triarto? Tes. Halo. Atau mungkin, ini ada pertanyaan dari tutur Diarmika. Beliau Kak jawab Kak, sebagai pro. Apa? Sebagai orang yang jago, mohon Si dijawab. jangan, nggak bisa. Mungkin Pak Pascima bisa sharing dikit Pak. Bentar, saya belum baca.
Oke, tutur diatmika ya. Jadi intinya gini, gimana sih caranya belajar pemrograman itu, karena nggak punya basic, nggak pernah belajar sama sekali programming gitu. Gini aja, kalau saya sih, saya nggak pernah mikir sesusah itu ya, gitu. Karena gini, ini pribadi sudut pandang saya. Saya dulu zaman saya kecil, saya nggak bisa baca. Saya juga nggak tahu caranya baca kayak gimana gitu. Tapi karena saya sekolah gitu, udah gitu saya ngikutin sekolah sampai akhirnya ternyata sekarang saya bisa baca gitu. Kalau gimana caranya? Setiap orang akan punya caranya masing-masing. Setiap orang pasti punya jalan masing-masing yang akan berbeda setiap orangnya. Nah, belajar itu nggak harus di kampus, di sekolah, atau di mana gitu. Belajar itu bisa di mana saja, kapan saja. Itu bisa belajar. Kenapa sih harus ada kampus, sekolah, dan lain sebagainya? Itu ibaratnya kalau kalian mau dari kota A, dari Singaraja mau ke Denpasar, jalan, sekolah, itu sebagai jalan rayanya. Kalian udah ditunjukkan jalannya itu gitu. Tapi kalau kalian mau mencari jalan yang berbeda juga nggak masalah. Cara informal juga bisa. Cara informal bisa jadi kalian mendaki gunung, nurunin lembah gitu. Bisa jadi kalian duluan nyampe, ataupun belakangan gitu. Nah, dari sana, kalau kalian mau belajar programming, kalian ikuti dulu yang di kampus. Karena di sana udah ada tahapan-tahapannya gitu kan. Nah, tahapan yang ada di kampus itu bertahap, mulai dari yang paling sederhana sampai yang mulai advance gitu. Nah, yang paling sederhana itu kalian mulai kenal logika berpikirnya dulu. Kemudian logika berpikir sudah cukup baik gitu, baru mengenal gimana caranya menulis kode. Entah kode apa itu. Setelah kalian sudah tahu caranya menulis kode, baru menggabungkan menulis kode dan logika yang kalian pelajari tadi. Setelah itu baru teknik-teknik berikutnya gitu. Nah, teknik-teknik berikutnya itu biasanya akan banyak sekali tergantung kasus yang kalian temui gitu. Karena setiap coding itu punya masalahnya sendiri gitu ya. Sehingga kalau saran dari saya, teman-teman silakan ikuti saja dulu. Ya, di awal itu jangan terlalu ngegas gitu, nanti kecapean. Tapi kalau kalian ngerasa kuat gitu, berniat sekali gitu, kalian bisa mulai dari bahasa-bahasa sederhana. Misalnya bahasa C dulu, buat hello world, pakai variabel, dan lain sebagainya. Itu mulai dari sana aja dulu. Kalaupun mau langsung ke web programming juga nggak masalah. Mulai dulu buka mulai install programnya, mulai ada tujuannya. Kalian itu harus belajar, itu harus ada tujuannya. Gitu. Mau buat gitu, misalnya mau buat web statis gitu, kalian harus targetin buat web statis. Baru kalian gimana sih caranya, baru browsing gitu. Ya, intinya teman-teman buat tujuannya, udah gitu cari tujuan itu gitu. Harus ada target. Kalau nggak ada target, kalian nggak akan selesai belajarnya gitu. Pasti ditunda-tunda gitu ya. Dan ingat, kalau kalian
punya keinginan lebih, kalian nggak harus ikut yang tahapan di kampus. Tahapan di kampus itu kan jalan tol gitu, jalan aspalnya. Kalau kalian mau pakai shortcut kalian itu boleh gitu. Pokoknya semuanya itu tergantung kalian. Intinya kalau kalian mau belajar, niatkan dulu, kemudian buat target, capai target itu. Gimana pun caranya. Nanya ke kakak tingkat lah, nanya ke dosen, browsing, itu silahkan. Kalau bisa, utamakan browsing dulu. Kalau nggak ketemu, baru nanya. Gitu ya, karena nanti di luaran sana kalian akan tetap belajar. Itu sehingga intinya belajar itu gini, biar nggak kalian terjebak nanti dalam proses pembelajaran. Intinya belajar itu menurut saya pribadi, intinya belajar itu kalian tahu apa yang kalian mau dan kalian tahu gimana caranya menuju yang kalian mau. Misalnya, kalau kalian hanya belajar berpaham tentang nilai, kalian nggak akan pernah punya tujuan. Kalian harus tahu apa yang kalian tuju. Misalnya kalian mau belajar programming. Saya belajar programming. Gimana? Udah gitu, gimana caranya? Kalian cari tahu. Misalnya nanya gitu. Udah gitu, buat target lebih pendek lagi. Saya mau belajar buat web statis. Gimana caranya? Cari tahu. Itu proses belajar harus kayak gitu selalu ya. Selalu. Kayaknya gitu aja sih dari saya. Mungkin dari teman-teman lain, Yuda atau Jepri, Rian, mungkin pengalaman kalian berbeda, silahkan di-sharing. Oke, ya nih Kak tambahin dikit lagi ya. Jadi yang tadi itu dari SMA ya. Jadi Kak juga dari SMA kok, Dek. Kak mulai dari nol loh. Dari bener-bener nggak tahu sama sekali gitu. Ya, waktu SMA tuh prakteknya Kak tahu apa? Nanam kecambah. Ya, nyiram-nyiram tanaman itu, praktek biologi. Kak dulu MIPA. Nggak tahu gitu. Waktu belajar TIK itu cuma belajar Microsoft Excel sama Word. Sama sekali nggak tahu coding tuh. Ya, tapi kayak tadi ya katanya Kak Pasim itu. Jadi kita harus punya target gitu. Ya Kak mau belajar apa? Contoh sekarang Kak lagi fokusin di AI. Ya, tapi gitu juga ya jangan terlalu gini juga. Baru mau fokus AI, habis itu nggak belajar yang lain salah juga gitu. Ya kita view lah dikit-dikit itu tentang yang lain gitu. Tapi harus punya target kayak tadi kata Pak Pasim. Kalau gitu adik-adik sendiri bakal bingung nanti. Ya jadi betul. Oke, ini kamu present ininya ya yang tadi. Sorry nih, Kak sparring sama lomba cyber nih. Waduh. Udah kelihatan ya? Oke, jadi sorry ya banyak responnya yang kurang bagus untuk pertemuan kali ini karena kita memang pertemuannya cuma untuk bahas mekanisme aja. Jadi pertemuan selanjutnya tuh kita bakal langsung praktek ya. Jadi bakal lebih seru untuk pertemuan berikutnya ya. Ya, jadi untuk pertemuan sekarang itu penjelasan mekanisme aja. Oke, jadi lebih banyak yang milih minggu pertama sama minggu ketiga ya. Jadi ini nanti komunitasnya bakal jalan minggu depan ya, dari minggu depan, sorry. Bulan depan ya untuk minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi untuk bulan ini kita pertemuan sekali aja untuk pertemuan perdana ini ya. Jadi untuk bulan depan itu kita mulai pertemuan pertamanya di minggu pertama. Yaitu nanti bakal didiskusikan lagi di anggota inti ya. Kemudian untuk menu pertemuan berikutnya karena banyak yang milih ngobat anything ya, jadi nanti kita bakal pilih menu ini. Mungkin kita bakal langsung jos ke projectnya ya. Kita mungkin bakal langsung praktek di sana. Nanti Kak bakal kasih gini kok. Jadi tenang adik-adik untuk apa namanya pre-requirement gitu lah sebelum nanti adik-adik bisa coba-coba gitu di ngobat anything. Oke. Oke, ada yang milih juga untuk sharing session-nya. Ada namanya Kak juga. Oke, jadi itu ya untuk
pertemuan berikutnya kita bakal adain minggu pertama di bulan Oktober ya, sorry. Di bulan Oktober minggu pertama, ya entah di hari apa itu nanti bakal didiskusiin lagi. Jadi menunya tentang ngobar anything. Kemudian ini untuk banyakan yang Windows 10 ya. Karena gini memang tadi ada yang nanya kalau nggak salah ya. Gini, jadi programming di Windows sama Linux itu sebenarnya sama deh. Yang beda itu nanti ketika nginstal gitulah, misalnya install aplikasi apa gitu. Di Linux itu dia lebih cincai gitu, lebih repot lah gitu ya. Kalau di Windows tuh udah serba dilayani gitu, tinggal install gitu. Jadi next gitu. Ya kenapa, Rian? Nggak, lanjut aja. Nggak, aku ketawa lihat ininya. Yang Linux. Iya gitu, memang Linux tuh memang cincai dia. Apalagi Linux yang baru belum banyak yang pakai gitu. Kayak Linux untuk khusus penetrasi jaringan gitu, kayak Kali Linux itu biasanya ribet ya. Ketimbang Ubuntu yang untuk umum. Tapi saran aja sih, karena banyak pemula kayaknya nih Kak, yakin banyak yang pemula di sini, itu nanti pakai Windows saja. Boleh sih kalau adik-adik mau coba-coba belajar pakai Linux, nggak ada salahnya. Oke, Kak baca-baca chatnya dulu ya. Oke, mungkin nambahin dikit yuk. Iya, sekalian ya. Bisa. Oke, untuk tools. Kalau tools itu sebenarnya kan sama dengan senjata. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau mau pakai apa. Kalau mau membandingkan terus-terusan membandingkan ya salah juga sih, karena apalagi itu setiap sistem operasi itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah gitu. Jadi nggak terlalu etis lah untuk membandingkan dan mencari yang terbaik ya, karena itu kedua-duanya itu kan ada kelebihan dan kekurangan. Yang penting itu adalah skillnya sih. Jadi orang-orang hacker pun kadang-kadang bisa melakukan hacking tanpa menggunakan Kali Linux dulu. Windows pun bisa dulu. Jadi tools itu akan ngeri dulu kalau usernya yang pro. Misal kayak di Mobile Legends pakai Rafaela, orang-orang lihat noob gitu. Tapi kalau yang pakai pro dulu, bisa aja dia Rafaelanya menjadi menakutkan gitu. Itu aja sih, soalnya kebetulan aku juga pengguna Linux gitu loh. Jadi semua tergantung pilotnya. Itu sih dari aku. Kalau masih bingung tentang tools, itu juga berlaku untuk gini ya, untuk tools yang lain seperti kode editornya itu berlaku juga sih gitu. Itu tergantung kenikmatan tersendiri gitu loh. Ada yang lebih suka pakai Atom, ada yang lebih suka pakai Visual Code, ada yang lebih suka pakai Sublime, tapi semua kan tujuannya juga sama. Itu sih dari aku. Tambah dikit lah. Oke, itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Ini karena berhubung udah semua ya, yang gabung 61, mudah-mudahan udah semua nih absen. Ya, karena ini bakal di record lah ya, jadi bakal dicatat gitu. Oke ya, itu mungkin untuk absensi. Oh iya, Budi, sorry. Yuda. Ya. Jangan lupa nanti dibuatin laporannya ya. Walaupun pertemuannya baru sekali itu di bulan ini. Oke, santai-santai. Ya, nanti minta salah satu pesertanya mungkin untuk tanda tangan. Oke. Gitu. Ya. Oke, nanti adik-adik yang mau gini bisa kirim namanya ya, Kak, gampang juga yang mau tanda tangan itu nanti terkait laporannya nih. Oke, jadi kayak gitu, jadi kayak kata kalian juga, jadi tergantung gitu OS-nya tuh siapa yang pakai gitu. Kak sendiri nih pakai Kali Linux sekarang untuk lomba cybernya, tapi nggak semua sih Kak pakai tools di Kali Linux itu, beberapa aja gitu. Jadi nanti bagi adik-adik yang yang mungkin ada pendapat gitu ya terkait pertemuan selanjutnya itu bisa cek langsung aja supaya nggak di grup gitu. Ya mungkin itu aja sih. Bisa ditutup ya karena juga lagi gini. Pak Pasimu mungkin ada tambahan mungkin atau sudah cukup, Pak?
Kayaknya cukup aja deh. Cukup ya. Untuk Jepri sama Trianta ada yang mau ditanya, yang disampaikan ke adik tingkatnya. Berhubung udah lama juga ya, udah 1,5 jam ya. Dan saya cukup, Pak. Biasa gabut malam-malam. Oke, Trianta aman ya? Cukup, Cak. Aman-aman. Oke, mungkin sekian ya adik-adik untuk pertemuan kita. Makasih banget nih bagi adik-adik yang udah nyempetin diri untuk hadir ya, untuk mengikuti pertemuan. Oke ya, jadi itu aja dari Kak. Makasih udah bergabung. Selamat malam ya. Selamat mimpi indah lah ya. Oke, Kak Lev ya. Yuda,